ada teman-teman saya yang merepotkan, silahkan perkenalkan diri. Marhaban ya sahibati, ismi Keisha. Minasan konnichiwa, watashi no namae wa Naika desu. Hello, Ibn Porcelain. My name is Nanda. Hello everybody, my name is Siva. Ni hao, good evening, Sri Salva. Oke, jadi sekarang kita mau bahas suka duka selama masa pandemi. Apa kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, waktu pas COVID itu kan kayak banyak pengaruhnya, kayak membuat banyak perubahan di berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Nah, waktu pas COVID itu kan nggak ada pembelajaran terbuka ya, jadi gimana suka duka kalian selama belajar di rumah? Boleh, dari Keisha. Oke, jadi kalau dari aku tuh sukanya tuh kayak kalau di rumah tuh kayak lebih banyak peluang main sama keluarga dan juga banyak peluangnya kayak lebih banyak istirahat gitu loh. Tapi dukanya tuh kita jadi jarang bersosialisasi, terus pelajaran juga gak paham-paham. Jadi sih dari aku Kalau aku karena aku introvert, jadi suka banget sebenarnya pas zaman COVID itu kan kita kan tidak perlu banyak bersosialisasi yang gitu kan. Karena jujur aja kalau misalnya aku ketemu orang nih, aku kadang-kadang suka apa ini ya, kalau misalnya orang jarang ketemu, aku nyiapin naskah dulu nih gini, aku mau ngomong apa aja sama dia supaya aku nanti gak bengong, dan kadang-kadang pun suka ya bingung aku mau ngomong apa gitu. Jadi menurut aku untuk zaman masa COVID itu ya aku suka-suka aja sih, dan bukannya pun kayak paling kalau duluan tuh kurang efektif aja, karena aku jadi sebenarnya jujur aja jam ngerjain tugas, abis itu karena Zoom, aku tuh paling gak suka Zoom karena aku ngerasa kayak aku tuh ngeliat langsung si gurunya gitu loh, jadi kayak males. Itu sih deh. Kalau aku sukanya itu karena kita kan belajarnya kayak cuman beberapa jam doang ya, nggak kayak di sekolah gitu. Kalau misalnya di sekolah tuh dari pagi sampai sore biasanya. Jadi kalau misalnya kita online itu paling mentok-mentok sampai jam 10 atau jam 12 gitu kan. Sisa waktunya jadi bisa dipakai buat misalnya kayak nyalurin hobi gitu. Main. Ya, entah itu ngegambar, ngelukis atau apa gitu. Ya. Terus kalau misalnya dukanya kayak apa ya, kita kan biasanya cuma nge-zoom, kalau enggak dikasih video pembelajaran doang kan dari YouTube. Itu tuh kalau buat apa ya, nanya-nanya gitu susah gitu. Jadi kalau misalnya kurang paham. iya, kita kalau misalnya mau gimana tuh apa ya, kayak ngerjain soal kurang paham, mau nanya juga susah gitu. Kadang gurunya juga kayak cuman kayak ngomong satu gitu loh, jadi kayak si gurunya tuh kayak ngomong ketut-ketut, yang kita tuh kayak ada tembok gitu loh, kayak kita ya ini guru ngapain. Lagian kalau misalnya Zoom gitu kadang kayak suka jaringannya kurang bagus. Iya gitu. Ya makanya itu, karena itu aku pasang wifi. Sekarang alasan kayak Terus nih ya, ngomong-ngomong tentang COVID, di antara kalian bertiga ada gak sih yang pernah kena COVID? Iya. bener ya boleh. Masukin. Iya banget. Aku pernah. Aku juga pernah. Ada aku pernah gitu. Jadi pernah semua ya. Tak, kamu berarti kamu Enggak kena dong. oke banget. Alhamdulillah. Gejala awalnya tuh apa sih kalau misalnya kena COVID ini? Gejala awalnya tuh kayak batuk pilek, terus kayak nafasnya tuh ciumannya memudar gitu. Terus kayak kalau makan tuh kayak nih ya, kalau misalnya COVID tuh ada orang yang kayak misalnya makan tuh dia bener-bener gak ada rasa, ada yang kadang asin semua. Jadi kalau makan brownies itu asin gitu. Iya kadang gitu loh, maksudnya om aku juga pernah gitu ya. Kalau om aku ngerasa yang manis semua gitu. Jadi makan pilus, makan nasi goreng itu kayak ada manis-manis apa ya, kayak manis gurih gitu loh. Aneh sih kata. Tapi kalau aku pas aku kena awal tuh untungnya tidak kehilangan indera. Iya, kita pengacap apa sih? Rasanya gitu nggak hilang. Kamu kena itu gara-gara ketular apa karena apa? Kebetulan dong. Aku juga awalnya tuh sebenarnya yang kena tuh ayah sama bunda aku. Jadi kayak satu rumah kena gitu. Ya. Kalau aku yang awal kena tuh umi aku. Nah, umi aku tuh kan dekat banget sama anak terakhir adik aku. Jadi tuh adik aku tuh kayak umi aku sakit pun ngikutin kemana-mana gitu.
ikutin umi aku, ada yang kena gitu. Terus ada aku main sama kita, main kena semua gitu. Ya, kalau aku juga sama sih, dari orang tua aku dulu, ayah aku dulu kena, habis itu mama juga jadi kena gitu. Tapi untungnya anak-anaknya nggak kena. So sweet. Terus aku kena, kamu juga harus kena gitu. Ya, tapi alhamdulillahnya tuh kayak yang sampai masuk rumah sakit itu cuman kayak ayah sama bunda aku doang, kayak anak-anak itu cuman di rumah doang sama gua aku. Terus yang lebih parahnya tuh pas ayah sama bunda aku di rumah sakit tuh kayak mereka tuh sampai ayah tuh sampai pembekuan darah gitu loh. Oh, parah banget. Sakit gak sih itu? Sakit katanya. Iya. Tapi ya aku tidak merasakan. Iya. Nah, tapi kalau bunda aku tuh sampai kayak bunda aku kan lambungnya tuh punya lambung ya, yang punya lambung. Ya aku juga punya lambung kok. Aku jangan. Punya lambung Punya gak ya? penyakit lambung. Jadi kayak kumannya tuh nyerangnya ke lambung gitu. Terus yang ada kayak hal-hal mistis gitu. Jadi kayak bunda aku tuh bersebelahan, kamarnya bersebelahan sama ruang mayat gitu kan. Serem banget. Jadi kayak apa dong? Kayak tiap malam tuh ada mayat yang gimana sih, kayak dibungkus pakai Dibungkus pakai bubble wrap. Pakai bubble wrap. Kayak apa ya, plastik yang Anti-batik. buat ini kan, atau gak sih yang ikut Peti. iya. Terus abis itu dimasukin peti, itu di gitu loh. Serem banget. Kayak malam-malam dengar orang meninggal kayak gitu. Habis itu kayak masukin orang ke peti gitu loh. Terus itu kayak aku mah ya kalau misalnya kayak gitu mah takut kayak rasanya kayak tinggal nunggu giliran kita aja gitu. Iya. Takut tuh gitu. Ih. Udah aku juga waktu itu sempat kayak halusinasi gitu loh. Kayak melihat orang Halusinasi gitu. kok. Lihat Dia mah gitu ya. kayak pohonan gitu. Ih. Bunga matahari. So cantik. Terus pas kalian kena COVID itu kalian ngelakuin karantina mandiri gitu gak sih? Iya. Kalau itu sih karantina ya, kalau karantina dari orang-orang luar, iya itu pasti ya. Aku tuh hampir kayak sebulan 2 bulan gitu sih. Pas kenanya ya. Kalau misalnya karantina full semuanya itu, sebenarnya kalau aku jujur aja termasuk yang sebentar. Kalau itu kan lumayan lama ya, dari 2020 ya. Iya. 2020 sampai 22, Iya. 2 tahun lah ya. Itu aku kayak cuma 3 bulan, 4 bulan doang, karena abis aku nggak betah, orangnya nggak betahan di rumah, jadi kayak keluar gitu. Terus sebelum kalian kena COVID, pernah nyoba vaksin nggak? Tahu ya? Aku pernah. Oh pernah, iya 2 kali atau 3 kali gitu. Tapi sebenarnya nggak mau. Aku juga 2 kali. Dari sekolah Aku ya? dua. Pernah. Dari sekolah, itu dari sekolah. Aku juga nggak mau. Maksudnya di sekolah tuh ada, maksudnya kan sekolah tuh emang sering ada vaksin ya, nggak tahu itu vaksin apapun gitu ya. Sering ada, cuman aku tuh nggak pernah. Bukan, kan ada yang kayak hampir nggak pernah, berarti kan pernah sekali 2 kali. Aku tuh benar-benar sama sekali nggak pernah. Aku juga nggak pernah. Kenapa gak pernah? Kalau aku nggak, karena nggak dibolehin. Ya nggak dibolehin. Alasannya banyak. Maksudnya kalau umi aku sih, umi sama abi aku tuh lebih kayak hati-hati gitu. Karena kandungan apa di dalamnya gitu deh, kayak maksudnya umi aku tipe yang misalnya hari Selasa aku divaksin nih, misalnya mau divaksin. Hari Jumat dari sekolah dapat surat nih untuk izin vaksin kan. Umi aku tuh gini, vaksin apa namanya, dicek kandungan semuanya, dicek siapa pembuatnya, dicek dari negara mana, dicek udah disebar kemana aja gitu loh. Makanya kadang-kadang kayak, oh ini ada kandungannya kayak gini, kamu nggak boleh ya gitu. Dan hampir semua vaksin tuh umi aku ngerasa kayak nggak ini boleh gitu. Tapi dulu tuh aku kan kayak takut banget ya sama jarum suntik. Iya. Jadi kayak sebelum vaksin tuh aku tuh sakit. Jadi kayak nggak pernah vaksin gitu. Paling ikut vaksin tuh kayak sekali 2 kali. Saking kepikiran kali. Ya tapi kita, umi aku pun kadang nggak selalu gitu sih, kadang-kadang aja ada yang nggak usah vaksin ngapain gitu, ada juga kayak itu gitu. Ada yang bulan kayak, ini vaksin apaan, ini gini kandungannya kayak kadang-kadang ini ya. Umi aku tuh nggak selalu ngecek di artikel, kadang-kadang dia kayak ngasih video-video nih grup ya di grup yang itu aku tahu ya, kayak selalu lagi semuanya kayak gitu ya. Kadang aku pun kadang suka percaya kayak gitu tapi ya. Kalau aku sih waktu itu tuh divaksin sebenarnya nggak mau, tapi terpaksa soalnya waktu itu tuh pas kelas 5 atau kelas 6 gitu. Apa ya, kayak mau mulai pembelajaran tatap muka kan. Setelah sekian lama kita daring, akhirnya mulai lagi tuh pembelajaran tatap muka.
tapi syaratnya itu gitu harus Vaksin, vaksin iya. dulu ya. Kalau misalnya ada vaksin nggak Baru boleh. iya. Iya. Terus juga kayak apa ya, tau gak sih dicolok apa swab? Swab, ya. Iya. Waktu itu tuh pokoknya kayak apa ya, di daerah situ sekolah-sekolah itu yang tadinya udah apa sih udah tatap muka lagi, terpaksa mau daring lagi kan. Iya, soalnya tuh gara-gara COVID tuh tiba-tiba makin parah gitu. Nah, akhirnya gara-gara takut salah satu dari sekolah aku itu ada yang kena, akhirnya kita beberapa orang gitu dipilih buat swab antigen gitu kan. Mau aku pilih. Kok bisa? Aku tahu ya Allah. Terus akhirnya swab antigen kan ya. Iya. Terus pada satu-satu gitu kayak aku tuh ngeliatin gitu, ih sakit banget gak ya, soalnya dalam banget kan. Iya. Gitu. Sakit. Itu dia kan Gus. Iya, di sini dong. Kayak iya tahu aku juga akhirnya setelah ngeliat yang lain di colok satu-satu, akhirnya aku juga ngerasain gitu. Beneran sampai Ngetok otak. Tadi aku juga pernah tahu swab. Aku tuh tapi udah akhir COVID gitu ya. Tapi maksudnya masih zaman COVID tapi udah di akhir gitu. Aku tuh pernah kena DBD dan juga kan aku tuh sebelum takut banget mau masuk itu karena takutnya aku COVID gitu kan. Iya. Cuman karena udah dari seminggu aku tuh demam kan turun, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, takut itu COVID, jadi di swab dulu gitu loh. Di swab. Tapi kita aku pada tahu, bener kayak mobil aja gitu. Iya. Iya kayak dalam aku yang enggak, biasa sih. itu kan masih di doang. Iya. Sama sampai mana? Tapi kata aku perih banget kayak nyampe Iya. atas banget gitu. Oh, Iya, iya, pernah. Iya, lo Kamu mana? Enggak. Coba ini sama kayak aku. menurut kamu sensasinya gimana? Ya apa ya, kayak berenang ke air Nah, gitu. iya. Tapi aku serius aku nggak kayak gitu. Bener kayak entah karena emang kepala aku sakit banget jadi kayak gini tuh nggak kerasa atau emang bener-bener sakit gitu. Harusnya aku yang nyolok gak sih? Iya banget. Soalnya pakai dendam gitu. Kamu kena COVID berapa lama sih? Terus berarti selama itu kamu nggak berinteraksi sama temen, kurang berinteraksi gitu? Dia mah mana? Iya udah, kan aku kan orang tua aku dia kena jadi aku tega. Jangan Coba itu. Siapa ya? Kalau aku dulu tuh sebenarnya nggak begitu enggak karena emang aku pas kena COVID itu nggak dibawa ke dokter gitu. Jadi kayak emang kita karena tahu oh ini udah kita tuh gejalanya udah tahu kayak apa yang kita rasain kan kita udah yakin bahwa itu kayak COVID gitu. Jadi kita sebenarnya tetap di rumah aja karena banyak alasan waktu itu kenapa nggak ke rumah sakit, pokoknya kita nggak ke rumah sakit dan akhirnya kita di rumah aja dan alhamdulillah selamat semua yang masih hidup semuanya. Ya itu maksudnya kalau aku dulu tuh nggak ngeh awalnya di mana nih, awalnya kapan gitu. Tapi kayaknya kurang lebih tuh seminggu. Dan doang. Alhamdulillah dong. Dia sudah kayak yang sakitnya yang bilang kayak, itu COVID. Bukan yang kayak, kan karena itu COVID tuh awal tuh baru kayak hilang gitu itu aku nggak tahu kayak itu ya. Mungkin sebulan itu nanti. Tapi itu kalau aku bengkak sama keluarga iya masih. Tapi kayak kita di rumah pakai masker. Tapi yang kita bukan yang kayak sampai, gak boleh, jangan ketemu aku gitu. Tidak gitu. Bahkan aku tuh dulu masih main sama teman-teman aku gitu. Pas zaman COVID ya, aku tuh main sama teman-teman aku biasa aja, tapi ada jadwalnya. Hari ini aku boleh, besok gak boleh, hari ini boleh, besok gak boleh. Gitu aja sih. Mainnya pakai masker berarti. Gak lagi. Maksudnya kalau pas awal banget COVID ya pakai. Kalau awal banget tuh aku sempet apa namanya di rumah itu stay at home gitu. Karantina ya. Karantina lama gitu. Nah, bukan karantina sih. Bukan. Ya nggak tahu lah, pokoknya di rumah aja gitu terus itu lumayan lama sih kayak 3 bulanan ya, 3 bulanan. Terus setelah itu kayak udah main biasa. Aku sebenarnya aku tuh waktu itu tuh gak kena, cuman karena kedua orang tua aku dua-duanya kena gitu. Terus waktu jaraknya juga deketan kan ya, apa sih ayah aku kena, terus pas sembuh ibu aku yang kena gitu. Jadi nggak barengan. Enggak. Iya, jadi aku tuh kayak gak boleh keluar rumah juga gitu. Sebenarnya sebenarnya aku juga kan apa ya kayak ngaji gitu ya. Terus Masya Allah. Iya pokoknya mah iya ngaji juga sekalian main gitu teh. Iya. Sekalian main sama teman-teman gitu. Terus akhirnya gara-gara
gara-gara apa ya, dua-duanya kan kena tuh gitu. Lama kan ya, lama jadinya sekitar berapa ya, hampir 1 bulan akhirnya aku gak ngaji terus gak main ya, akhirnya kayak udah gitu di rumah doang main HP, jadi gitu aja gitu, kurang produktif juga sih. Iya. Tapi kalau pas SD kita nggak mikir nggak sih kayak kurang produktif gitu kan? Iya. Aku mikir, Masya Allah. Aku pernah mikir tahunnya main. Main, makan, tidur. Iya sih. Gitu sih. Sensor sih. Kalau dari aku sih kurang tahu ya berapa lama, soalnya kayak nggak ngitung gitu loh. Tapi kayaknya ada 1 atau 1 sampai 2 bulan lagi. Nah, tapi aku tuh kayak selama COVID tuh sama kena COVID nggak pernah sama sekali keluar gitu. Bahkan sampai teman-teman aku pun nggak ada yang main sama aku. Sedih banget Keisha, aku sampai nangis. Pas udah pada sembuh juga kayak ya mereka jadi jarang main gitu sama aku. Jadi canggung gitu ya. Iya, jadi sampai sekarang pun kayak kalau misalnya aku ketemu jadi kayak canggung. Iya. Gimana perasaan kalian kayak udah jarang ketemu teman atau jarang bisa berinteraksi gitu? Canggung atau biasa aja? Canggung pastinya ya. Iya. Aku biasa jujur aja. Oh iya. Karena aku temen dari lama. Sebenarnya dari kalau ada satu temen aku yang tuh teman dari umur 3 tahun juga, 3-4 tahun gitu. Ya, jadi kayak nggak ketemu 3 bulan tuh kayak ya udah emang kenapa gitu. Jadi kayak ya udah biasa aja sih. Kalau aku sih apa ya, kan waktu itu juga kayak apa udah kayak punya teman masing-masing gitu kan ya. Iya. Cuman gara-gara COVID gitu, jadi makin apa ya, kayak makin jauh gitu. Ya akhirnya gara-gara apa ya, kayak banyak yang awkward juga gitu. Akhirnya beda ini lagi itu sih, jadi kayak ganti pertemanan. Iya. Ya, jadi dari situ juga kayak apa ya, dapat teman baru lagi gitu. Kan tadinya jarang main, terus tiba-tiba mainnya sama yang itu gitu. Ganti kampung gitu ya. Iya. Tapi kalau aku semenjak abis COVID itu kita kan ini ya kayak ke SMP gitu. Nah, temen-temen aku tuh kebanyakan kayak SMP-nya tuh satu SMP. Oh iya. Jadi kayak mereka tuh masih temenan gitu, tapi sama aku enggak. Karena Karena kita beda. Iya, beda. Tapi kalau misalnya nyapa pasti sering nyapa. Tapi agak out of topic. Tapi aku tuh dulu pas masuk SMP tuh ya kayak apa ya, kayak klub Google gitu gak sih? Ya sudah yang lain tuh udah kamu terus apa ya, kayak stylenya udah beda gitu loh. Kayak kamu tahu ini gak sih, kamu ini nggak tahu gitu. Aku tuh masih pikir aku tuh masih mancing umpan, masih main tali, masih main sonda gitu kan. Dia kayak teman-teman aku tuh kayak kamu lihat belum ini si ini update IG kan, udah kayak beda gitu ya. Tapi akhirnya menemukan. Iya, ini ternyata akhirnya aku lebih lagi dari gitu. Tapi aku juga dulu gitu kok. Iya, kayak aku mah ngasih kayak apa ya, bilang gitu loh. Karena pas iya, udah sih betul. Karena masuk kelas 6 akhir juga. Aku kan dulu kelas 3 musim karena masa COVID kan. Itu tuh bener-bener kayak temen aku udah kayak ngerasa ini serius kalian gitu loh. Kayak beda gitu. Kayak aku temuin pas aku kan COVID kelas 4 kan. Ya kita semua sama gitu kan. Maksudnya pas kelas 4 tuh sama kelas 5 ya beda banget gitu apa ya, sama teman-teman sekolah aku emang udah nggak begitu dekat lagi sih. Makanya sampai sekarang pun mungkin ya. Kan kalian selama belajar di rumah lewat Zoom meeting. Iya. Kalian paham gak sih sama pembelajaran yang tidak lewat Zoom meeting? Kalau aku tuh sebenarnya Zoom, tapi kayak nggak terlalu sering gitu loh. Jadi kita lebih sering kayak les ke rumah si ini gitu. Jadi Ada ya? yang nyamperin gitu. Oh iya. Ya aku ada loh. Nggak ada. Aku gitu. Ada lebih ke khusus ke MTK doang gitu. Oh, pelajaran-pelajaran Iya, ya. pelajarannya Zoom. Kalau aku dulu kan dia bikin modul ya. Jadi kayak 1 tahun tuh bisa ada 16 modul kan.
jadi itu dibanding aku ngeliat di Zoom sama di modul tuh kan lebih modul gitu. Gini lah, kayak misalnya guanya bahas tentang materi baru nih, materi MTK lah gitu. Aku tuh jujur aja nih, aku jujur-jujuran aja gini. Aku tuh kayaknya ikut Zoom itu tuh bisa dihitung gitu. Dari puluhan atau ratusan Zoom meeting yang ada, aku kayak cuma ikutin 3 atau 4 gitu. Saking bener malasnya gitu. Karena aku pikir tuh yang penting aku ngumpulin tugas, yang penting aku ikut mujaah, yang penting modul aku penuh semua. Udah gitu doang, jadi gak ikut penting menurut aku gak masalah gitu. Jadi ya gitu deh. Karena dulu mah kita kayak nggak terlalu mikirin nilai gitu. Iya. Kayak udah amat lah gitu. Dulu bahkan aku tuh nilai aku paling parah tuh pas COVID itu pernah Aku juga. iya, pernah keluar dari 10 besar kan, 11 ke 12 gitu. Itu paling parah itu. Parah banget. Jadi aku ya sebenarnya dibilang ngerti, gak terlalu ngerti banget gitu. Kayak selalu ada aja gitu yang kurang paham. Terus kalau misalnya Zoom itu kayak apa ya, tetap kalau misalnya kita mau nanya gitu, terbatas sama ini tau gak sih, kayak kadang tuh Zoom tuh suka apa ya, kayak apa sih, Diwaktuin. Iya ada waktunya. ya kadang tuh kayak apa ya, tiap 30 menit atau 40 menit gitu tiba-tiba Zoom-nya terkeluar. Zoom tuh ada batasnya gitu. Aku nggak suka. Aku lebih aku prefer ke Google Meet sih dibanding Zoom. Tapi semua sekolah tuh Zoom aja semua gitu. Bahkan waktu COVID tuh nilai MTK aku pernah sampai 20 tau. Oh iya. Wah, Aku tuh dulu ulangan paling jelek tuh nilai bahasa Sunda. Iya, bahasa Sunda aku nggak bisa. Aku bahasa Sunda kayak Gak ngerti. Sunda itu bukan Sunda yang kita tahu. Iya. Walaupun kita orang Sunda tapi Sunda yang ini nggak bisa gitu. Sundanya halus banget, katanya pakai Sunda Bandung. kan saya bukan orang Bandung. Iya, kan beda gitu Sunda. Iya kan belajar. Tapi aku tuh pernah satu banget materi yang aku inget banget. Jadi ada aku bahkan sekarang lupa kayak kosakata buat nyebut orang yang kamu tuh minta tolong ke orang. Kamu tuh lagi butuh sesuatu nih, minta tolong ke orang. Tapi orang juga sama butuhnya kayak kamu. Itu ada sebutannya cuma aku lupa. Itu aku setiap ulangan soal suruh keluar tapi aku nggak pernah bisa jawab. Gak pernah ingat. Apa tuh? Iya nggak tuh aku lupa. Saya sekarang lupa. Pikirin dulu yuk. Boleh. Pikirnya Boleh. Gimana? Boleh. Kalau tentang pelajaran, menurut kalian COVID-19 itu ngaruh gak sih ke pendidikan gitu? Soalnya menurut aku nih ya, belajar online atau tatap muka itu kurang efektif. Jadi menurut kalian gimana? Menurut aku sih iya emang kurang efektif ya. Yang pertama itu kurang efektif. Terus yang kedua kayak kita tuh kurang interaksi sama guru, sama teman gitu. Jadi kalau misalnya kita gak ngerti atau misalnya kita gak tahu gitu jawab apa sih cara ngerjainnya, terus jawabannya apa gitu, kita gak tahu, kita gak bisa nanya gitu. Nanya juga kayak paling dijelasin lewat chat, kalau enggak nanya paling pas Zoom gitu. Tapi nggak Kadang nggak dijawab. Iya. Ya kadang jempol. sering sih. Nah gini kayak gini. Terus kalau misalnya kayak kita ngomongin apa ya, kayak pelajar kayak kita gitu, tapi yang di pelosok-pelosok. Iya betul. Itu kan pasti kayak udah mah aksesnya terbatas gitu. Ditambah apa sih kayak Internet. Iya, kita nggak bisa tatap muka gitu, kita harus pakai internet. Sedangkan internet aja tuh kayak belum merata juga gitu kan ya. Apalagi waktu itu tuh Jawa Barat termasuk zona merah kan ya. Iya benar. Makanya kayak Ya aku setuju banget tuh sama Nanda, soalnya kan kayak berhubung sama jaringan, gak semua jaringan bisa gitu kan. Iya. Dan jaringan tuh kayak kalau misalnya orang yang kurang mampu susah gitu. iya, kadang nggak punya HP atau nggak Iya, punya kuota. iya. Bahkan anak zaman sekarang tuh banyak yang nggak dibolehin bawa HP kan. Kayak nggak dibolehin megang HP. Belum dikasih HP. Kita itu kan. Lagian sekalinya Zoom tuh ngabisin kuotanya banyak. Iya. Gede banget. Iya. Tapi menurut aku memang pendidikan pas zaman COVID itu emang cara pembelajaran kurang efektif. Karena menurut aku kayak kalau aku nih ngobrol sama kalian, aku tuh lebih ngerasa dia tuh real gitu. Aku tuh ngalamin aku ngobrol sama kalian dibanding kita ngechat gitu. Kita ngechat kayak bahkan tau gak sih yang ketawa hahaha gitu ya. Emot apa sih emot gitu gitu kan sambil huruf caps lock semua. Nah itu kan ketawa hahaha. Iya, kadang aku tuh
kadang yang kita lihat di HP pun kadang kayak ngerasa nggak asli, gak nyata gitu. Aku nggak suka banget sama Zoom. Aku nyata. Ya oke, aja kamu lanjut. Kalau misalnya Zoom gitu kayak apa ya, dulunya misalnya udah ngadain Zoom nih jam 9 semuanya wajib masuk Zoom gitu kan ya. Tapi banyak banget tau kenyataannya ya kan, kayak banyak banget yang masuk Zoom gitu, rata-rata bolos gitu kenapa. Tapi mungkin aja memang karena nggak ada kuota, bisa jadi gara-gara dikasih HP misalnya. Tapi tetap aja sih, walaupun ini apa ya, walaupun ini solusinya udah mentok banget gitu ya, nggak ada lagi kan yang selain kuota gitu. Jadi bisa tetap aja gitu kurang efektif. Ini aku mau cerita sedikit. Dulu tuh aku tuh kan ada kayak gitu ada. Kayak itu. Nah, oke, aku cerita sedikit ya. Jadi tuh dulu pas aku zaman tahsin ya dulu kan aku tahsin sama tahsin itu kelasnya beda kan. Nah zaman tahsin itu aku waktu itu pernah mau ikut tes namanya IMTAS. IMTAS itu susah banget, bahkan sekali tes tuh bisa hampir 5 atau 6 kali gitu sama MT ya gitu. Dan itu tesnya di sekolah-sekolah gitu. Jadi aku hanya datang ke sekolah di sekolah ini gitu. Nah makanya otomatis untuk kita lulus tes ini kita perlu pembelajaran yang bagus, apa ya, efektif gitu. Pembelajaran yang emang real gitu, yang kita tuh paham. Buat harus memastikan kalau kita tuh paham. Nah cerita sedikit, aku tuh dulu pas Zoom itu Zoom pelajaran tahsin tuh nggak pernah ikut. Bukan hampir nggak pernah ikut sama sekali. Aku tuh maaf ya, kita tuh sangat malas waktu itu tuh. Bahkan muajah tuh kan pagi jam 7 itu muajah. Aku nyalain dan itu aku tidur. Ini bener-bener Naifa silakan baca, aku baca. Terus lagi udah gitu, yang penting masuk. Aku tuh rajin banget muajah, tapi sampai pembelajaran gitu. Nah jadi tuh kayak kan aku pernah ikut sama gue, aku tuh sini ya. Aku sengaja nih baca tau sih kayak hamim gitu kan. Itu kan hukum tajwidnya kan, kayak idgham apa gitu kan. Juga aku sebenarnya tahu ada idgham-idghamnya gitu. Bahkan untuk dibilang paham idgham atau enggak, aku juga nggak bakal paham gitu. Maksudnya aku nggak paham saat itu gitu. Gue nyanyi sengaja nih dari aku. Nah ini baca yang satu, aku baca kan hamim sebutkan hukum tajwidnya. Aku ngomong tuh ada kali sampai kayak 5 menit tuh didiemin aku. Ketahuan kan gak pernah ikut gitu. Ya gitu tuh kayak ya Allah, iya aku kayak itu malu tuh gak, itu tuh kayak di depan 80 menit gitu ya. Kayak gitu terus aku kayak iya malu. Terus itu ketahuan kan gak pernah ikut tuh. Aku nunduk aja gitu kan. Disuruh baca tuh orang lain. Terus aku kayak hamim sebutkan hukum tajwidnya, langsung bisa gitu kan. Terus aku insecure banget gitu kan, kayak ya Allah gitu kan. Ya Allah berdosa banget gitu, aku merasa berdosa banget gitu kan. Tapi untungnya alhamdulillah lulus-lulusan itu IMTAS. Karena emang dijawab banget itu kan gini, aku tuh merasa ya udah kalian sono aja belajar gitu. Aku bisa kok paham di akhir ya gitu. Sombong banget emang sombong. Ya mungkin soalnya sombong gitu ya. Tapi maksudnya kayak ngerasa kayak aku tuh bisa sendiri, kalian tuh gak usah ngajarin aku. Jadi kayak bodo amat, bisa ya bodo amat gitu loh, kayak karena aku ngerasa kalian ngajarin juga gak benar. Masa ya Allah itu tuh agak sedikit kelihatan kalian tuh ngajarin juga gak benar gitu. Sosokan ngajarin aku gitu kan, kalau misalnya karena dia sendiri gak bisa gitu kan, aku bisa kok belajar sendiri kayak gitu. Aku tuh punya prinsip waktu itu kayak gitu. Jadi dia sangat sombong emang. Emang nyebelin banget aku dulu kayaknya pas SD tuh kalau kalian tulis nama aku tuh kayak kemana ini dia di sekolah ini gitu. Punya teman? Iya dong. Siapa tahu? Punya kali harusnya kali. Punya kali. Ya, nggak sih sebenarnya sudah temen deket yang kayak pas waktu itu aku nggak ada. Ya udah aku karena nggak peduli kalian soalnya aku udah sendiri. Karena aku kan dulu ya pas itu apa lagi pas zaman waktu itu introvert tuh kan tesnya sampai 100% kan. Dulu tuh aku pernah saking introvertnya pas tes tuh introvertnya 97%. Jadi extrovertnya itu cuma kayak 3% doang. Kayak saking kayak aku nggak peduli kalian maksudnya mau kritik aku, kalian mau muji aku, mau ngapa-ngapain aku, ya aku nggak peduli gitu. Itu ya alhamdulillahnya menurut aku itu salah satu kepribadian yang tumbuh ketika aku nggak bersosialisasi sama orang. Ketika kayak aku tuh ngerasa aku tuh nggak perlu validasi orang. Aku tuh nggak perlu orang-orang muji aku nggak perlu orang-orang untuk ada di lingkungan hidupku gitu. Maksudnya selama itu bukan
keluarga atau orang yang aku emang dekat gitu, ataupun aku gitu. Selama aku pada dekat sama kalian, aku nggak butuh kalian. Aku tuh ngerasa kayak butuh waktu itu dulu. Sekarang masih Dulu pas sekarang masih kalau masih sih. sama dia. Apa lagi? Ya gitu deh. Alhamdulillahnya semenjak udah mulai ketemu lagi, aku ngerasa kayak aku harusnya kayak gitu. Maksudnya emang Allah tuh nyiptain kita emang untuk global gitu, untuk saling apa adanya kan, untuk saling Sosialisasi. iya, kita intinya untuk kayak gitu lah. Jadi menurut aku astagfirullah banget, tolong jangan tiru gitu ya. Itu salah satu pengalaman buruk aku selama SD. Somehow. ngomong sih nyem dulu ini Fokus. Menurut kalian ada gak sih perbedaan belajar online sama belajar offline? Jelas pasti ada sih. Dari apa ya, cara kita memahaminya pasti beda kan. Pasti lebih paham secara offline gitu. Kalau online kan ya yang udah kita bahas tadi ya, kurang paham. Kalau menurut aku maksudnya perbedaan yang paling besar gitu ya, pasti dari cara duanya menyampaikan. Pasti kan dua-duanya merasa kalau ya mereka tuh nggak kelihatan gitu, nggak di lebih depan gitu. Dan juga dengan apa ya, mungkin ya cara kita juga gitu, cara kita belajar. Dan aku mau ngasih tahu satu hal unik yang aku tapi sebelum itu aku mau ngasih satu hal unik yang aku baca di Si Putih tentang COVID. Ini agak topik dengan pembelajaran, tapi salah satu yang hal unik dari buku Si Putih itu dia bilang bisa jadi wabah itu sengaja disebabkan ke seluruh dunia karena emang pemerintahan itu pengen mengurangi populasi dunia. Itu salah satu hal yang menurut aku masuk akal gitu. Jadi kayak ya kalau bisa aja ini juga kayak sebenarnya kita nggak tahu, karena maksudnya aku cukup penasaran dengan hal-hal kayak gitu. Jadi menurut aku pun kayak ya gitu entah nyata atau enggak. DBD juga waktu itu sempat disebar gitu ya, Bu. Oh iya, nyamuk sempat dengar kayak nyamuknya tuh disebar gitu. masuk akal aja sih. Kita kan nggak tahu kayak politik negara itu kayak gimana. Kita pasti ada sisi gelapnya, pasti banyak sisi gelapnya gitu. Jadi kayak salah satu hal yang aku unik gitu ya, aku cari banyak searching itu tentang COVID ini, dan dari buku Telia itu kayak ngerasa oh iya masuk akal juga ya, kayak apa ya, bumi itu kan terlalu penuh, jadi langsung aja bangunan populasi kan mungkin aja kita nggak tahu. Jadi bener juga sih, yang kayak misalnya ada nggak sih yang katanya korban COVID yang meninggal itu katanya nggak langsung dikubur gitu. Iya. Kayak beberapa orang gitu yang ngomong ya dari internet bahwa kalau misalnya apa ya kayak organ-organnya juga gitu. Pernah diiniin kan ya katanya ada yang mention katanya organnya itu ada yang diambil gitu-gitu. Tapi banyak emang yang orang yang jadi korban gitu, kita yang keluarganya jadi korban kematian dari COVID gitu. Banyak yang kayak kamu jangan, banyak kan disuruh kayak tutup mulut gitu loh. Banyak kan kamu sehat tapi kamu tutup mulut tentang apa gitu. Sama sekali bilang nggak tahu ya. Mungkin ada banyak orang yang tahu. Ya bahkan aku juga pernah nemu wawancara salah satu salah satu pegawai pemerintahan yang di bidang TNI gitu deh. Terus dia tuh bilang aku tuh rekayasa loh. Aku tuh sengaja disebar. Jadi aku ada something unik gitu di COVID ini gitu. Ada juga tuh ya sendernya pokoknya yang ngomong katanya pernah dengar gitu suster ngomong katanya udah disuntik mati berkali-kali udah mati tau gak sih? Menurut aku sih serem banget ya sih, soalnya kayak apa sih, nyawa itu sebenarnya berharga banget kan ya. Iya pokoknya dengan sengaja digituin parah banget sih. Bahkan kayak kadang aku juga ada aku sering bilang jangan vaksin sebenarnya itu apa ya, jual beli gitu. Jadi vaksin itu kan dia produksi banyak banget gitu kan. Tapi yang kena COVID udah mulai berkurang nih, ya udah kita sekalian sebarin gitu. Jadi supaya si vaksin itu habis gitu. Jadi kayak bisa jadi juga untuk meningkatkan ekonomi atau gimana, pasti ada masalah-masalah politik juga di sini gitu. Karena
ya kayak cukup aneh gitu lah untuk aku, ngapain gitu dari Wuhan itu kan Wuhan Cina gitu. Yang awal gara-gara makan kelawar. Iya, itu kan ya kalau makan keluar mungkin dari dulu gak sih? Iya, kayak makan kelawar. Banyak Apa kan terjadinya pas sore ini? Iya, kenapa gitu? Maksudnya hal yang unik banget buat kita mendalami lagi gitu. Walaupun mungkin kalau sekarang kita kan lagi sibuk ujian atau kita sudah masih banyak hal penting yang emang harus kita lebih prioritaskan gitu kan. Jadi misalnya kalau kita punya, aku kadang kalau punya waktu luang gitu ya, terus lagi mikir tentang kenapa ya dulu kita bisa sampai 3 atau 2 tahun gitu ya, kita sampai lumayan lama gitu. Mungkin nanti kita bakal masuk ke buku pelajaran juga gitu, COVID gitu. Jadi kayak menurut aku juga kayaknya hal yang unik banget buat kita. Oke. Sekian podcast tentang suka duka pada masa pandemi. Kamu dari podcast juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kira di dan